لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Ustadzana Official Channel, bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya, ya, yang insya Allah ini baru pulang dari tempat yang mungkin dirindukan oleh seluruh umat Islam. Lebih jelasnya nanti, ya. Nah, sekarang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita tetap ditemani oleh guru kita, oleh orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang selalu dirindukan. Saya pengen nangis ini. Ya, mungkin semuanya sudah tidak asing lagi ya, guru kita Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat, tapi kayaknya wallahu a'lam bishawab ini. Dari kemarin memang dari semenjak berangkat di sana sampai sekarang itu ada banyak hal yang terjadi pada diri gitu. Ya mungkin kita cerita nantilah ya Ustadz ya. Dan pemirsa semuanya, bukan hanya guru kita tapi juga ada guru junior saya. Ini dia, guru junior. Pak Tung ya. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Oke, jangan lupa nanti subscribe ya di Ustadzana Official Channel, share and comment. Juga jangan lupa di Tung Family ya. Terima kasih. Diginiin, share. Dan jangan lupa juga di Asep Official Channel. Baik pemirsa semuanya, sebelum kita mulai sharing kita kali ini yang mudah-mudahan ini menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz, alhamdulillah ini saya sama Bunda kan baru pulang. Alhamdulillah. Makbulah Ustadz. Amin amin. Jadi terima kasih banyak atas dukungan doanya, supportnya. Saya yakin walaupun tidak diminta oleh kami, Ustadz selalu mendoakan kami sekeluarga. Sehingga kemarin jamaah itu semuanya dari semenjak persiapan sampai di pesawat, di bis, di Madinah, di Mekah, kemudian pulang lagi ke Indonesia lancar. Alhamdulillah. Dan luar biasanya kami sampai di Indonesia tuh ternyata Jeddah banjir. Ya, saya lihat di TV itu Ustaz. Saya sampai mikir, subhanallah, andaikan saya pulang hari Kamis, selesai. Mungkin bisa jadi delay. Nah kalau delay berarti kan ada masalah, kosnya nambah. Tapi Allah menolong kami ya, kami landing di Indonesia, tiba-tiba berapa jam kemudian diinformasikan sama teman-teman, Jeddah banjir. Bahkan ada beberapa teman yang baru dari Mekah jalan itu ditutup. Jalannya ditutup. Karena air bah itu ya Ustaz ya? Iya, karena mobil kayak sampah. Iya. Nah, itu. Saya lihat videonya. Itu alhamdulillahnya saya dan jamaah ada 45 orang itu nyaman lah gitu ya. Terima kasih banyak juga. Alhamdulillah. Dan dari 45 itu ternyata banyak juga netizen Ustaz. Nah ini Ustaz,
lepas dari itu sebetulnya. Saya pas mau berangkat itu, kemudian di perjalanan Dari Indonesia Iya, maksudnya? dari Indonesia, kemudian di perjalanan, kemudian selama di Madinah, karena kita kan ke Madinah dulu, Iya. baru umroh, itu ada rasa kering, Ustaz. Waktu di Madinah atau waktu Semua. semua? Oke, jadi nggak dapat gitu. Iya, kayak kok gini ya? Biasanya kan nggak seperti itu. Biasanya saya kalau mau berangkat itu ada rasa di sini, ya Allah, rindu banget dengan Rasulullah, rindu banget dengan Ka'bah, itu selalu itu. Tapi kemarin tuh saya mencoba untuk meluruskan itu, kayaknya kok ada apa ini gitu? Apa karena terlalu banyaknya dosa saya gitu, atau karena apa, saya nggak tahu. Nah, sehingga waktu di Madinah itu selepas saya dari Raudhah, nah selepas dari Raudhah saya tuh ngerenung ada apa gitu. Nah, kemudian nggak tahu di hari keberapa ya, hari kedua menurut saya. Masih di Di Madinah. Madinah. Tiba-tiba tuh saya nangis gitu. Nah, saat itulah muncul Ustadz ada di depan saya tuh. Oh ya, Masya Allah. Saya kan itu, saya bilang, guru saya datang gitu kan, dalam hati dan pikiran saya, ya Allah, alhamdulillah dia datang, itu kan menemui saya, walaupun tidak berbicara apa-apa. Ustadz hanya melihat saya, hanya memandang saya, tapi itu adalah kebahagiaan buat saya, karena saya merasa bahwa ada guru saya yang hadir lah gitu bahasanya ya, yang hadir mensupport. Tapi saya tidak bicara sama siapa-siapa. Saya tidak bicara sama siapa-siapa. Saya nikmati aja sendiri, dan itu hanya sebentar saja itu. Selesai dari kota Madinah, saya melaksanakan umroh. Rasa kering itu muncul lagi. Oke. Setelah seperti saya muncul itu Ada rasa nyaman. Oh, alhamdulillah. Ada rasa nyaman gitu kan. Saya fokus lagi ibadah gitu kan di Madinah. Tapi setelah saya berada di Mekah waktu itu, umroh pertama saya bawa jamaah itu kok kering sekali gitu. Bahkan hal yang sangat membuat saya bingung itu, kenapa lidah saya itu kayak seolah-olah tidak terkontrol gitu bahasanya. Bicaranya agak ngawur. Yang kedua, mudah marah, emosian. Yang ketiga, ini kayak belepotan. Jadi kalau misalnya baca Allahumma itu kayak seolah-olah lisan aja, tapi ini nggak ikut ya. Gitulah istilahnya, kayak meleot-meleot gitu, kayak seolah-olah merendahkan kalimat-kalimat itu gitu. Allah alam bisawab. Nah itu, saya bilang, kenapa ini ya Allah, kenapa ya Allah, segitu kan. Ustadz, maaf, itu waktu di Madinah kira-kira jam berapa waktu sana itu, Ustadz? Saya kan masuk Raudhah jam 11 Malam? pagi. Pagi, jam 11 pagi. Jadi saya kebetulan sholatnya di Raudhah, sholat duhur. Sholat duhur, ya. Alhamdulillah dapat sholat duhur di Raudhah. Nah, ba'da dari Raudhah itulah, ketika saya jalan kan melewati makam Rasulullah. Keluar ke Baqi itu. Nah disitulah mulai klek gitu kan, soal oh ya guru saya ada nih, bilang gitu kan, menyaksikan saya. Dan itu dari situ nyaman, tenang, adem gitu. Nah itu kan artinya kan saya menyaksikan itu tuh di siang hari, tanpa tedeng aling-aling. Kalau malam mungkin Selama beberapa hari ini kan kering. beliau di sini sama saya. Satu itu maksudnya, kalau terlihat di sana, saya sendiri juga, penasaran juga. Jadi ya betul, Ustadz kan nggak ikut umroh sama saya. Ya betul, makanya. Tapi kok ada kayak seolah-olah ada depan saya gitu kan. Itu nyata itu dilihat. Waktu itu kalau sekilas sih nyata ya Ustadz. Sekilas nyata. Pakaiannya, Ustadz, pakaiannya? Saya tidak terlalu ngeh dengan itu. Yang jelas saya hanya melihat wajah Ustadz gitu, senyum sama saya, tapi tidak bicara apa-apa. Hanya dia menyaksikan saya gitu kan. Ramai orang lalu lalang. Ya ramai sekali. Oke, nah nanti sampai Mekah Ustadz, ya umroh, ya saya laksanakan umroh. Itu kering lagi tuh. Kenapa ya kering lagi? Sampai saya bingung juga ngerenung gitu. Bukan nonton ya. Ngelihat Ka'bah itu kayak seolah-olah nggak ada. Kalau biasa kan ada aura, ada
magnet ya. Ada kedekatan. Ada kedekatan, ada daya tarik gitu. Ini kayak seolah-olah saya ngelihat sesuatu yang gini ya, gini gitu kan. Sehingga saya malah, mohon maaf, malah ini TikTok saya. Saya hanya ngedoain gitu kan, ngedoain mudah-mudahan orang bisa kesini gitu. Jadi kalau biasanya kan saya nggak berani gitu untuk yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Karena saya pikir kalau ngambil untuk keperluan medsos lah kayaknya nggak pantas banget gitu kan, untuk nafsu saya gitu kan. Tapi kemarin tuh malah begitu, saya kenapa ya? Oke, selesai melaksanakan ibadah umroh. Kalau jamaah mereka bilang saya nyaman banget. Alhamdulillah. Tapi saya jadi imamnya kok nggak nyaman gitu, kenapa gitu kan? Itu mungkin Ustaz. Ini kisah yang saya alami di umroh yang sekarang gitu, beda dengan umroh yang lalu. Kalau umroh yang lalu kan di sini kan ada yang teriak-teriak, ada yang marah-marah gitu kan. Nah kemarin tuh nggak ada. Tapi kering ya? Tapi kering. Jadi cenderung saya inginnya marah, apalagi kalau ngeliat istri, kayaknya di mata saya tuh salah dia. Itu. Iya Ustadz, saya terus salahin. Sedih banget. Nah, pas tawaf wada pun, biasanya saya kan sama jamaah itu megang Ka'bah lah gitu, pamitan gitu kan, tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin megang aja beberapa menit. Kemarin itu nggak ada rasa apapun, saya males gitu. Sehingga sama di sana saya tidak pakai kaos. Biasanya saya jujur aja, saya biasanya pegang Ka'bah gitu kan, sebagai rasa rasa cinta saya kepada Allah, mungkin gitu bahasanya kan, maka diwujudkannya paling tidak saya pegang Ka'bah deh gitu, rumahnya gitu kan. Kemarin itu sama sekali saya umroh kemarin tidak pegang Ka'bah, karena melihatnya saja kayak ada yang berbeda. Nah itu jadi pertanyaan saya, wallahu alam, nanti mungkin saya bisa kasih sharing ke saya, ya kasih pemahaman lah tentang itu. Nah setelah selesai ya di perjalanan juga tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa ya, kayaknya flat aja gitu, flat, hanya itu aja kejadian pada saat di Madinah aja yang merasa bahwa apakah ini saat itu Ustadz menemui saya itu karena saya dalam keadaan kering, wallahu a'lam bishawab, saya mengingatkan, saya nggak tahu. Nah, mungkin dari kisah yang saya ceritakan ini, umroh kali ini, mungkin Ustadz bisa memberikan motivasi ke saya kenapa seperti ini. Kemudian kok Ustadznya ada di Indonesia, kok ada di sana gitu kan, kan itu kan. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cerita Ustadz ya malah jadi kangen saya sama Ka'bah, Masjid Nabawi. Ya kalau saya boleh memberikan masukan ya, jadi kalaupun Ustadz melihat saya ada di sana, menurut saya itu hidayah aja dari Allah Ta'ala, karena keringnya hati Ustadz, barangkali itu. Kemudian kenapa itu ada di Masjid Nabawi kan gitu ya? Kalau di Mekah nggak ketemu, nggak ya. Nah kalau memang itu dimunculkan, diizinkan oleh Allah Ta'ala itu ada di Masjid Nabawi, berarti Ustadz itu memang kesehariannya dulu itu pinginnya lah dekat sama Rasul dulu istilahnya. Sehingga di situ dimunculkanlah saya di Masjid Nabawi oleh Allah Ta'ala, atas izin Allah aja. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Yang dulu itu ada yang marah di sini, maki-maki saya, sekarang enggak. Nah, ini ada bedanya. Kalau yang dulu marah seperti maki-maki, insya Allah itu dari sifat emosionalnya Ustadz. Kalau sekarang itu flat, kering, kayak orang itu nggak kenal, kesannya seperti itu ya, itu insya Allah dari sifat kakunya Ustadz sama egonya Ustadz. Kaku sama ego yang dulu barangkali Ustadz sering lakukan ya, karena belum paham barangkali ya, bahwa ego, keinginan yang kuat harus terlaksana, nah itu kan ego. Kemudian kekakuan, kadang-kadang dinasihatin nggak bisa, di ini nggak bisa, nah itu kekakuan. Nah sifat-sifat itu memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala di sana.
Insya Allah ya, ini hanya sepengetahuan saya, sehingga Ustadz itu diajak oleh Allah Ta'ala merenung. Nah, pada saat Ustadz itu nggak ketemu kenapa saya kering pada saat awal di Masjid Nabawi, itulah Allah mengizinkan saya muncul di sana. Nah, di situ Ustadz kan langsung, loh yang kering kok jadi nyaman gitu. Nah, itu hanya gambaran barangkali Ustadz ya, hanya gambaran aja bahwa memang barangkali pelajaran-pelajaran yang sering kita omongkan setiap saat itu, yang notabene atas izin Allah Ta'ala yang sering saya sampaikan itu, Ustadz diminta oleh Allah Ta'ala untuk istilahnya, kalau saya bilang apa ya, kalau dibilang patuh itu kesannya kok saya itu kok komandannya gitu ya. Paling tidak itu dengarkan. Kalau saya lebih tepatnya itu dengarkanlah omongan orang ini yang pada saat itu Ustadz itu diperlihatkan dengan senyuman. Dengarkan omongan orang ini gitu. Kalau umpamanya Ustadz yang dulu rindu sama Rasul ya sama, saya juga iya, tapi kan nggak pernah ketemu sama Rasul, paling rindu kalau di Masjid Nabawi, doa, taubat, mohon ampun, bersyukur, taubat, mohon ampun, bersyukur, karena begitu-begitu aja. Nah, barangkali di situ, kalaupun itu nanti melewati di Mekah juga sama. Nah, kalau di Mekah, kenapa tidak bertemu dengan saya? Bisa aja memang mohon maaf sekali ini saya harus cerita. Barangkali dulu di dalam mengimplementasikan ayat-ayat Quran, Ustadz belum bisa maksimum, sehingga pada saat di Haram, di Masjidil Haram itu Ustadz betul-betul kering dan tidak ketemu dengan saya. Ini kan ya gambaran dari saya seperti itu. Jadi apa yang Ustadz ketahui tentang ayat-ayat Quran yang itu basicnya memang di Haram, dan itu pada saat dulu belum bisa dikerjakan, belum bisa diaplikasikan. Maksud saya tidak semuanya sih, tapi banyak yang gugur di tengah jalan istilahnya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Dengan apa? Dengan kekakuan Ustadz barangkali. Dengan apa? Dengan egonya Ustadz barangkali, kan gitu. Kekakuan sama ego. Insya Allah seperti itu. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, karena memang itu kan sulit ya Ustadz untuk menggapai itu. Gimana ya, kok saya kok kayak nggak kenal sih sama Ka'bah, kan gitu ya. Kok kayak nggak kenal saya itu di Masjid Nabawi, di Raudhah yang di depan seperti itu, kok kayak asing. Nah, itu menurut saya itu dulu ya akhlak-akhlak Rasul yang memang kita itu sering cerita bahwa akhlak Rasul ini adalah akhlak mulia yang harus kita contoh, tetapi sehari-hari malah belum bisa mengerjakan. Ini dulu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai diiniin sama Allah, diberi jalan untuk bisa mengerjakan. Amin. Insya Allah kalau saya nggak salah itu dari kekakuan sama ego, Ustaz. Saya nggak tahu persis kalau memang itu benar. Nah, ego dan kekakuan ini tetap di luar itu memang ada jin atau ifrit. Memang jin itu akan masuk di semua lini sifat manusia tidak baik. Nah, jin dan ifrit itu dikunci oleh Dajjal. Makanya dia lekang, Dajjal itu. Lekang itu tetap ke bawah sampai di Mekah, karena Dajjalnya ada di tubuh Ustadz. Sehingga memang dia nggak maki-maki saya. Nah, kekakuan sama ego itu kan nggak dalam bentuk omongan. Kalau bentuk omongan kan marah sudah. Kalau ego kan diem gini aja ya. Seperti itu. Keinginannya harus terpenuhi gitu. Insya Allah seperti itu. Nah, yang lalu kan Ustaz, sebelum kami berangkat kan yang angkatan lalu tuh sempat kesini, terus Ustaz ngajarin doanya begini gitu kan. Makanya dari Hajar Aswad sampai Hajar Ismail terakhir minta ampun kan. Dari Hajar Ismail sampai Rukun Yamani itu kan bersyukur. Habis itu adalah sapu jagat. Nah, yang lalu kan saya itu dapat berceceran dapat. Nah, kemarin itu saya nggak dapat apa-apa. Walaupun jamaah dapat. Saya sampai heran, kenapa saya nggak dapat? Tapi artinya gini, seolah-olah saya itu hanya membaca koran gitu, yang nggak paham artinya, hanya baca aja gitu. Walaupun nih jamaah yang dengar saya, mereka di belakang
runtuh gitu. Artinya dengan ya Allah saya minta ampun atas segala syirik musyrik saya, iri, dengki, zalim, takabur, ya sombong, itu dibuka. Ternyata itu di jamaah itu apa ya? Menghancurkan gitu. Nah, tapi saya yang memimpinnya, kenapa ini begini? Ya gitu. Itu Saya kalau boleh saya tanya nih Pak Ustadz mengenai tadi yang seperti Pak Ustadz Asep lihat ya di Madinah itu sebenarnya apa ya? Karena saya juga pernah mendengar cerita. Ini mohon maaf ya Ustadz ya. Ada seorang alim ulama itu ya di sini di Indonesia gitu. Ketika sholat Jumat, dia ada di sini, tapi dia juga melaksanakan sholat Jumat itu di Mekah seperti itu. Apa itu mirip seperti itu Pak Ustadz? Yang seperti yang dilihat Pak Ustadz Asep itu Pak Ustadz? Enggak. Jadi yang seperti itu harus difahami bahwa sholat Jumat di Indonesia waktunya itu kan 4 jam menuju sana. Jadi kalau di sini itu anggap aja jam 12, di sana itu kan baru jam 8 ya. Jadi kalau beliau masuk kamar kemudian sholat di Ka'bah kemudian selesai sekitar jam 1, jam 2 baru keluar, itu bohong. Itu bohong. Jadi beliau hanya digambarkan oleh ilmunya, digambarkan seperti sholat di Mekah, Masjidil Haram. Itu dibohongi sama ilmunya. Nah, ilmu yang mau membohongi tentang akidah, tentang syariat, tentang keimanan, itu hanya satu, Dajjal. Itu hanya satu, Dajjal. Karena jin nggak bisa bohongin itu jin nggak bisa. Dia lugu. Dia mau bunuh bilang, aku mau bunuh dia, lugu aja. Tapi kalau yang namanya Dajjal itu dia akan nyisip di antara ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Seperti itu. Makanya kalau umpamanya Ustadz melihat saya hanya melihat aja tampak, tapi saya nggak akan sholat. Di situ hanya tampak aja. Karena memang kalau menurut saya juga nggak melakukan sesuatu. Betul. Saya nggak melakukan sesuatu. Saya tidak tahu kalau Ustadz itu di sana malah bertemu dengan saya tidak tahu. Seperti itu. Ya Ustadz, afwan, ini saya kan nggak tahu ya Ustadz Asep keadaan seperti ini. Emang nggak cerita? Cerita. Allah ya Allah ya Robbi. Enggak. Beneran nih. cerita sama saya itu cuma satu ya, mau ke toko baju dulu. Nggak pernah kemarin. Sekali. Emang bener nggak cerita yang ini tadi? Wallahi Ustadz. Baru di sini. Saya baru tahu. Ya Allah, Masya Allah. Tapi Bunda ikut waktu itu sama Ustadz? Ikut, justru memang ikut. begini Ustadz, saya nggak apa-apa ya, saya sedikit namanya belajar dalam rumah tangga ya Ustadz ya. Jadi kemarin itu selama saya menikah dengan beliau itu dan selama saya umroh itu saya barusan lihat Ustadz saya berbeda sekali. Betul yang dia katakan, maunya marah. Saya tahu dia orang paling sabar, dia orang paling paling adil. Selama ini. Tapi kemarin itu Bukan Ustadz Asep. berarti bener ya Ustadz tadi Bener. cerita itu ngomong. Bener. Saya kok gini itu Benar, ya salah benar, gitu. enggak. Masya Jadi gini, Allah. ada sedikit kesalahan saya bukan kesalahan sebenarnya ya, masalah sepele ya. Tapi langsung saya itu disudutkan banget, seperti disudutkan ya Ustadz, seperti itu. Tapi saya menangis aja karena saya marah, kan kita tahu kita nggak boleh marah ya Ustadz ya, apalagi kita Belajar lah ya, malah belajar. belajar bertobat seperti itu ya. Nah akhirnya saya hanya beristighfar aja, terus saya menangis sendiri ke Masjid Nabawi juga nih Ustadz. Ini kejadiannya hari Jumat. Sama berarti ya, maksud saya waktunya itu tidak akan keluar dari waktunya Ustadz Asep itu. Iya, tapi memang sebelum kan kayak marahan gitu Ustadz di masjid. Nggak tahu masalah apa waktu itu, terus Bukan marahan, istilahnya dieman, Iya, dieman. rasanya Tapi saya juga tidak mau menjawab karena saya takut dosa kan. Akhirnya pada saat dia mau masuk kan dia duluan masuk ke pintu laki-laki. Terus saya bilang, saya mohon maaf, saya bilang karena saya takutnya saya berdoa nanti malah nggak diridhoi Allah kan. Terus dia, iya gitu. Tapi memang beda. Akhirnya saya masuk ke pintu perempuan. Saya baru sholat, saya belum sholat tahajud tuh. Saya baru sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tiba-tiba saya menangis. Ya mungkin juga ada kesedihan saya di situ. Tapi Ada pikiran ada waktu pikiran. itu. Kenapa ya Iya. suami saya seperti ini? Tapi di hati saya mengatakan itu ujianmu. Kamu belajar harus diaplikasikan. Jadi saya diam. Tapi pada saat saya berdoa seperti itu, sudahlah dosa-dosa saya dari saya tidak pernah ingat sampai saya ingat.
Saya istighfarkan Ustaz, amin, doain Ustaz. Nah tiba-tiba itu bukan hayalan Ustaz ya, tiba-tiba Ustaz ada di depan. Saya nyata, saya lihat Ustaz pakai baju orange yang biasa Ustaz pakai. Orange. Ya, merah marun agak oranye itu ya. Tapi saya takut Ustaz, saya takutkan itu ya apakah ini makhluk yang lain atau apa. Jadi saya istighfar terus, saya abaikan, saya hanya berdoa, saya berdoa dan saya bertobat. Saya memang betul-betul bertobat waktu itu. Ya Allah, saya minta ampun, saya mohon diberikan petunjuk agar saya bisa berubah hati kalau memang saya masih banyak salah. Akhirnya Ustadz menghadap ke saya, padahal kan di samping kiri kan wanita semua ya, depan semua ini orang-orang bangsa India sama Turki waktu itu. Di depan saya Ustadz hanya mengatakan, halus banget suara Ustadz mengatakan ke saya, sabar dan istiqomah. 3 kali Ustadz ngomong seperti itu, sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Apa yang dicari kita sudah dekat, itu aja Ustaz, gak ada yang lain yang Ustaz sebutkan. Saya nggak tahu itu kenapa Ustaz. Akhirnya itu bikin tenang juga saya, dan ada di hati mengatakan, ya ini ujianmu. Kalaupun suamimu seperti itu bukan dia, mungkin kamu harus maafkan karena dia kan hasilnya tidak seperti itu. Yaudah, setelah itu saya tenang Ustaz. Saya lanjutkan sholat. Nah tapi kalau nggak salah 2 atau 3 kali Ustaz hadir. Ada di situ? Iya. Bunda ngelihat nyata kayak begini nih. Nyata yang keduanya itu Ustaz pakai baju abu-abu di belakang saya, tapi itu di Mekah. Oh, itu di Mekah. Iya. Karena setelah itu ya mohon maaf Ustaz, kan selama ini kita mencari ya tauhid itu kan, ketauhidan itu kita belajar dan kita harus yakin betul. Akhirnya selama ini yang ada sedikit keraguan itu di hati tentang Ustaz, langsung seperti ada yang memberitahukan saya luas sekali. Dia hanya mengatakan, nggak usah kamu tidak yakini, cukup yakini beliau, ikuti amanah-amanah beliau, karena itu sama dengan tuntunan Rasulullah. Itu ada suara? Iya, ada menyampaikan ke saya Ustaz. Tapi saya lihat Ustaz, bukan Ustaz yang bicara. Bukan. Oh iya. Itu saya mau menuju ke Masjid Haram, di halaman Masjid Haram. Jadi seperti sama-sama berjalan seperti Iya, itu? dia di belakang saya, sebelah kanan. Saya takut. Jam berapa itu kira-kira Bunda? Kalau yang di Madinah jam berapa? Madinah kan subuh hari. Oh, Madinah subuh. Sebelum sholat subuh. Yang di Madinah? Iya, mau tahajud kan saya waktu itu. Lampu Bunda lihat menyala? Menyala, tapi saya yakin ada Ustaz di situ. Ya itu barangkali gambaran aja yang diizinkan oleh Allah, karena di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu kan nggak ada jin yang diizinkan ada di situ kecuali para malaikat-malaikat Allah sebenarnya. Jadi barangkali itu hanya gambaran dari Allah Ta'ala untuk mengingatkan Bunda pada saat di Madinah. Barangkali Ustadz tadi juga cerita kenapa saya pada saat berangkat itu sudah nggak nyaman rasanya seperti itu. Nggak tahunya Bunda juga, loh Ustadz tadi bilang saya emosional saya itu kayak naik, dan Bunda kerasa loh di sini baru ketemu nih. Nah itu barangkali seperti apa namanya ya, barangkali di titik itu Bunda seperti orang yang sendiri istilahnya, tidak ada tempat untuk mengadu, dan istilahnya walaupun doa kepada Allah Ta'ala pasti Allah itu istilahnya itu kalau berkata-kata Bunda nggak akan bisa dengar istilahnya, dan itu nggak akan mungkin kan ya. Nah, barangkali dengan diizinkan saya ada di situ, hadir di situ atas izin Allah, barangkali Bunda sudah mulai paham. Amin, amin, insyaallah Ustaz. Dengan Ustadz Asep mulai, oh ya paham. Kalimatnya diminta apa?
Istiqomah dan sabar itu saja. Sabar dan istiqomah, ya. Kalau dibilang sabar dan istiqomah itu kan kalau memang ada persoalan yang bisa menjadikan emosi, marah, ego, suuzon, kaku hati, kaku fikir itu muncul, ya belajarlah sabar untuk memahami dulu. Kalau saya itu untuk memahami dulu, karena nggak bisa persoalan itu langsung, kalau ada persoalan langsung cerdas itu nggak bisa, harus pahami dulu, karena dengan paham kemudian kita itu mencoba zikrullah, itu insya Allah nanti malah Allah itu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita. Barangkali di titik itu, barangkali ini hanya barangkali Bunda itu yang selain Ustadz Asep itu ada saya yang untuk kalau ada sesuatu itu bertanya lah istilahnya, sharing lah ya. Nah itu di titik itulah barangkali Bunda mulai tenang, sehingga malah bisa lebih memahami keadaan Ustadz Asep sendiri. Dan Ustadz Asep ya cerita, saya kering. Berarti di titik itu memang Bunda memang harus memahami keadaan Ustadz Asep. Makanya sabar, istiqomah, ya sudah sabar dan kerjakan terus-menerus kesabaran itu. Cuma yang titik-titik terakhir itu ada kata-kata apa tapi apa? Dia hanya bilang begini. Artinya begini, apa sih yang dipersoalkan gitu kan sabar istiqomah lah, menyampaikan seperti itu. Kita sudah dekat. Apa itu Bunda? Meyakini tadi bahwa yang kamu ikut itu benar, gitu kan? Itu yang di Mekah, cuma Itu yang di Mekah, itu yang di sabar dan istiqomah. yang di Masjid Nabawi itu kayaknya sabar, istiqomah, sama satu lagi Kita sudah dekat. Jadi intinya kalau saya malah berpikirnya begini, sabar dan istiqomah di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kalau ada ujian yang bisa menjadikan kita emosi itu udahlah, serahkan sama Allah Ta'ala langsung, karena waktunya ini sudah sangat dekat. Betul itu Ustaz. Waktunya sudah sangat dekat. Dari mana? Saya tidak tahu. Kalau saya berpikir itu waktunya ini duhon, karena pada saat duhon ini biasanya orang itu kocar-kacir, ada chaos Ustadz. Disinilah sebenarnya gambaran bahwa bersabarlah terus tanpa henti dan istiqomah, kerjakan terus-menerus yang baik itu, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, karena memang waktu ini sudah dekat. Jadi dekatnya bagaimana wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Anggap aja waktu itu mirip seperti jari di tangan kita. Jadi dekat itu kan sama, ini bisa dihitung lah istilahnya, seperti itu ya. Ini yang bisa saya ceritakan sih Bunda. Kalau yang di haram itu ada Bunda kayak seperti ada saya di belakang kiri ya. Kemudian kayak ada yang ngomong tapi bukan saya. Ngomongnya gimana? Dia seperti ini menyampaikan, ya itu tadi kan mungkin selama ini ada keraguan ya, namanya kita bilang mungkin setan membolak-balikkan hati. Terus tiba-tiba di situ bertauhid, apa yang dikatakan oleh beliau, dia bilang beliau itu adalah benar, ikuti, karena itu sama dengan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu saya ingat betul di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram. Jam berapa itu waktu itu? Siang hari. Iya, sepertinya orang rame Bunda. Iya, rame. Saya Jadi seperti Bunda lihat saya di situ. Iya, Ustadz pakai baju abu-abu, ada abu-abu ungu. Saya kalau dikasih lihat saya tahu seperti itu. Saya kaget karena kan kita lagi rame Ustadz, lagi City Tour Mekah, lagi mau jalan-jalan ke ke Suriah, pada Jabal Sur waktu itu. Kok ini? Terus saya lihat begini, tapi saya beristighfar. Ya udah, jadi hati saya mengatakan, tuh Sari, dia jawab lagi tuh hati saya, nggak usah kamu ragu, apa yang kamu ragukan, ikutin, udah istiqomah dan sabar. Seperti itu, nggak usah bertanya-tanya lagi. Dan afwan Ustadz, sepertinya kepala saya itu terbuka dan paham tentang Ustadz. Saya nggak bisa bicara, Ustadz, saya nggak bisa memahami aja. Ya saya Ustaz. Iya, kalau seperti tadi kayak siang aja bisa melihat kan, kalau ditanyain lagi, mamanya Ustadz tanya sama saya pun
mau tanya Ustadz waktu itu di mana ya? Saya di Jakarta. Saya ada di sini. Barangkali waktu itu di Jogja, barangkali saya ya. Barangkali ya saya. Atau di bandara mau ke Jogja. Hari apa itu? Waktu itu hari Minggu, yang saya di Madinah hari Jumat subuh. Oh, itu di Jogja. Iya. Iya, benar. Saya di Jogja ya. Kemudian hari Minggunya pagi agak siang lah ya di sini itu jam 11 waktu jam 10-an, jam 10 setengah 11 waktu Mekah. Hari Minggu itu. Jogja mau berangkat ke sini. Akbar. Saya nggak tahu Ustadz ini kenapa. Itu yang seperti itu yang menyerupai itu apakah jin atau apa Ustadz? Kalau saya itu sebenarnya dengan para jin itu kan nggak ini Ustaz, nggak terlalu percaya saya sama dengan jin itu. Cuma emang ngomongannya saya dengerin sih. Nggak percaya saya dengan jin. Cuma kalau memang ada makhluk yang membicarakan sesuatu dan itu di Masjidil Haram, yang harus kita ketahui adalah itu yang jelas pasti bukan jin. Karena di tanah haram Mekah Di tanah haram itu tidak ada jin. Tapi di dalam diri orang-orang yang hadis itu ada. Ada pasti, di dalam tubuhnya pasti ada. Karena dari sifat-sifat itu ya Ustadz kan ngalami. Kenapa masih kering? Cuma kalau misalnya di luaran daripada tubuh-tubuh manusia itu yang di dalamnya ada bangsa itu nggak ada ya, clear. Nggak ada, clear. Insya Allah clear. Jadi jin itu di sana nggak ada. Tapi kalau di dalam tubuh manusia Muslim banyak. Insya Allah banyak. Nggak akan keluar kan, apalagi kalau orangnya nggak pernah tobat, kemudian tobat hanya di lisan, nggak akan keluar. Tobat harus betul-betul tobat, mohon ampun dan berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak menjalankan. Itu kan maksudnya taubatan nasuha kan seperti itu Ustadz. Jadi harus difahami bahwa jangan main-main dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu. Jadi kalau mamanya Bunda tadi ada saya bingung jujur. Karena saya tidak berpikiran ke Bunda atau ke Ustadz, saya cuma mendoakan aja agar dilindungi dalam menjalankan umroh lah. Karena hanya itu sudah, kemudian saya pasrahin aja sama Allah Ta'ala. Kalau memang Ustadz seperti itu dan Bunda aja baru tahu hari ini di sini kita ngevlog, nah itu saya juga bingung juga karena nggak taunya ini suami istri sama-sama rahasia-rahasiaan. Tapi nggak apa-apa, rahasia baik insya Allah ya, insya Allah nggak apa-apa lah. Nah insya Allah yang seperti itu saya nggak bisa jawab siapa itu yang menyerupai wajah saya dan menurut Bunda itu nyata itu kan seperti gini. Ya kalau menghayal kan di hayalan kita Ustaz. Iya, itu ke 11 itu jelas. Saya tapi memang sebentar, cuman bilang 3 kali itu. Sabar istiqomah, halus banget ya Allah. Pas hilang saya nyari lagi nggak ada. Jadi tahu. Akhirnya ya saya lanjutkan doa saya karena memang afwan saya juga kan nggak ingat Ustadz kan berdoa sama Allah. Iya benar. Seperti itu kok ada beliau ya nggak apa-apa saya syukurin aja Ustadz seperti itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dipertemukan sesuatu yang di situ aja lah ya. Yang mudah-mudahan itu juga makhluk Allah yang baik ya. Amin. Yang menuntun bagaimanapun juga kalau itu ada di dalam Masjid Nabawi apalagi dekat Raudhah itu kan terjaga. Jadi saya pun nggak bisa cerita kalau Ustadz tanya siapa itu Ustadz? Saya juga nggak ngerti kalau yang seperti itu kan gitu ya, karena saya sendiri saya ada di Jogja barangkali, kemudian saya juga ada di Jakarta, jadi wirawiri lah. Kalau Ustadz insya Allah hanya itu Ustadz. Jadi coba Ustadz mohon ampun jika selama ini ada kekakuan, kemudian ada ego yang selalu sejak akil balik hingga saat ini menemani Ustadz waktu itu dan itu menemani yang salah. Coba mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Coba Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah dari mulai akil balik hingga saat ini ya Allah. Amin. Ampunilah hamba telah banyak melanggar firman-firman dalam Al-Quranul Karim.
Amin, amin. Ya Allah, ampunilah dosa hamba bila selama ini hamba egois, hamba kaku. Ampunilah hamba ya Allah. Amin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Hamba mohon kepadamu ya Rabb, apabila keringnya hati ini ya Allah, karena kakunya hamba dalam bersikap, karena egoisnya hamba dalam bersikap dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat, dengan guru, dengan siapapun yang menyebabkan hati hamba kering, hamba mohon ampun. Amin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Hamba ya Allah, Amin. hamba berjanji kepadamu ya Allah, mulai saat ini hamba akan berupaya untuk menghilangkan kekakuan itu, Amin, menghilangkan keegoisan itu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa Ustadz dijabah Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Ustadz sekarang. Saya nggak ngerti apa. Yang tadi rasanya bagaimana, seperti ada penghalang antara Ustadz pun dengan saya, biasanya ada yang seperti itu. Ya. Tadi memang ada barrier ya, kayak seolah-olah saya tadi mau datang ke sini aja kan saya malas, Ustaz. Istri saya bilang, kita Ustaz Danu, ngapain ke Ustaz Danu, kamu aja nggak berubah. Marah sama saya, astagfirullahaladzim. Ya artinya ini keras sekali gitu, tapi ya, alhamdulillah sekarang sih agak longgar ya. Mungkin perlu proses barangkali ya. Insya Allah Ustadz. Kalau langsung Ustadz masuk ICU nanti. Jangan. Udah biarin itu diambil, diampuni oleh Allah Ta'ala itu. Iya. Lapis demi lapis ya. Amin, amin. Sabar, karena itu kan dari akhir balik hingga saat ini sekian puluh tahun. Nah, kalau langsung masuk ICU nanti. Janganlah ini, nanti paling nggak nyaman nanti di jantung. Iya, ini apa namanya, tadinya kan agak kayak keras gitu ya, keras banget. Ini sekarang agak plong. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ini Bunda berarti suaminya sudah kembali. Saya sampai di rumah aja saya takut. Saya takut dekatin karena kita diteriakin. Waduh, gak biasanya. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya buat sedulur beriman, buat teman-teman yang lain. Jadi nggak usah punya pikiran kalau Ustadz Asep sama Bunda Sari tadi cerita ketemu sama saya ditanya juga bingung, jujur bingung, tapi intinya adalah yuk kita kembalikan pada Allah. Selama kalimat-kalimat yang muncul yang Ustadz Asep tadi lihat, kalau Ustadz Asep nggak berkata ya, hanya senyum, Memandang saya, senyum gitu kan, habis itu langsung hilang. Tapi paling tidak saya sudah waktu itu senang gitu. Kenapa? Ternyata saya masih diperhatikan gitu. Iya, insya Allah seperti itu. Kemudian apa yang dialami Bunda juga nggak taunya sama seperti Ustadz Asep. Nah, ini pemirsa di rumah dua-dua ini nggak mau cerita, nggak taunya. Ini baru cerita saat ini. Nah, ngomong. Tapi alhamdulillah memang ini insya Allah bukan rekayasa, dan apa yang dialami Bunda Sari di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu apa adanya, real. Dan itu tidak lain atas izin Allah. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kalau memang ada sesuatu yang bicara di Masjidil Haram itu waktunya sudah dekat, sabar dan istiqomah, berarti ada sesuatu. Saya hanya bisa menceritakan sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Ada pesan di situ. Makanya cepat-cepat kembali pada tauhid, kembali pada tauhid. Tinggalkan yang memang tidak berguna, yang musyrik ditinggalkan, emosi marah ditinggalkan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Baik,
Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Sama-sama. Mudah-mudahan amin dari doa saya tadi Ustaz, Allah mendengarkan dan mengampuni. Amin ya Allah. Amin. Kabul Juga Allah. mungkin para pemirsa semua yang merasakan perasaan seperti saya yang kering barangkali karena terlalu ego kita ini, terlalu macam-macam lah seperti itu. Maka jalan satu-satunya ada berdoa dan bertobat kepada Allah, dan saya juga insya Allah berjanji mudah-mudahan ya Allah ijabah ya segala hajat saya. Baik pemirsa, kita tuh ingin banget lama-lama menemani pemirsa, tapi karena waktu juga yang mungkin barangkali sangat terbatas, karena memang kalau terlalu lama ngedengerin ceramah itu rasanya banyak banget masalahnya. Nggak apa-apa sebentar, tetapi masuk itu yang paling penting. Ya, mudah-mudahan para pemirsa semuanya sehat walafiat di sana, dan mari sama-sama bergandeng tangan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, karena tadi sudah ada kabar sudah sangat dekat. Allah alam dekat itu apa kita tidak tahu. Kita lihat saja. Perkuat keimanan, perkuat ketakwaan, jadilah manusia-manusia yang baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Pak Uri, terima kasih. Terima kasih istriku ya. Oh, maaf ya. Alhamdulillah kembali. Alhamdulillah kembali. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.